menurut Klaus sih talenta-talenta di Indonesia itu banyak banget. Banyak sekali pemain yang beneran jago banget dan punya talent yang sangat luar biasa. Tapi untuk cara berkembangnya itu di Indonesia menurut Klaus masih kurang banget. Soalnya kita nggak punya liga, jadi kita pemain-pemain di Indonesia itu nggak bisa latihan gitu sehari-hari, terus nggak ada pertandingan yang kayak cara rutin. Liga harus jalan ya. Oke, kita nggak biasa jadi kiper ini. Aduh, sekali lagi Klau. Woi. Kalau buat Klaus sih kita pengen kalau ada banyak pemain naturalisasi, soalnya itu bisa menolong banget sama. Jadi kita bisa saling belajar gitu. Kayak Thailand juga masuk Piala Dunia, Vietnam masuk Piala Dunia, kita juga bisa. Wah, seru banget nih. Saya akhirnya ketemu sama Claudia, ini pemain timnas putri yang kemarin memboyong Piala AFF 2024. Boleh tepuk tangan 20.000 penonton yang ada di lapangan futsal Kompas TV. Keren banget sih kamu tadi. Thank you. Ih, gila. Saya yakin nih Claudia punya fans banyak banget. Apalagi dari kita nih ya, kaum Adam nih pasti ngefans banget. Cantik, iya. Berprestasi, pemain bola lagi. Jadi juggling kayak gitu biasanya berapa lama? Kalau juggling sih lebih ke freestyle ya kayak. Freestyle. Iya. Tapi kalau bisa main bola harusnya bisa juggling. Oh, jadi kalau bisa main bola harusnya bisa juggling iya. gitu. Oke, kita bertukar dulu sedikit di sini. Set. Karena saya ingin membuka Sportcast episode kali ini. Halo sahabat Kompas TV, jumpa lagi dengan saya Yasir Nenamar di Sportcast Kompas TV. Episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tadi seperti saya bilang, cantik, masih muda, berprestasi, dan yang paling penting adalah membawa nama baik Indonesia di kancah internasional karena bersama dengan timnya, ia bisa memboyong Piala AFF 2024 ke tanah air. Please welcome Claudia Scheunemann. Scheunemann-nya saya dengar Claudia ngomong dulu karena takut belibet nih. Iya, gitu. banyak yang suka belibet. Salah ya? Iya. Oke. Claudia Scheunemann. Betul? Benar. Betul, oke. Betul ya Om ya? Betul. Ditemani sama sang ayah tercinta, di sini kita ngobrol dulu. Sebelumnya selamat dulu. Thank you. Kemarin sudah bisa membawa kebanggaan yang tersendiri untuk persepak bolaan tanah air, untuk timnas putrinya bisa mendapatkan Piala AFF 2024 ya, gimana? Kemarin itu gimana ceritanya akhirnya bisa memboyong Piala AFF 2024 ke tanah air? Ya perjalanannya sih jauh banget ya, kita dari mulai TC di Jepang sebulan juga, dan habis itu TC di Belanda lawan klub-klub yang bagus banget, dan kita juga dapat pengalaman banyak banget di situ di Eropa sama di Jepang. Terus habis itu kita mulai dengan AFF-nya udah ditargetan untuk juara, walaupun di game pertama kita mainnya 0-0 lawan mereka, terus pas di final menang. Nah ini nih yang menarik nih, 0-0 terus itu jadi bahan evaluasi dan akhirnya lawan Kamboja di final 3-1. Iya. Oke, itu persiapannya ataupun saat pertandingannya itu seperti apa? Mungkin bisa diceritain. Ya persiapannya sih kita latihan keras banget, soalnya kita di game pertama udah lihat kayak kenapa kita mainnya kurang sih, terus kita jadinya lebih gregetan gitu mainnya mau juara, dan kita banggakan orang-orang di Indonesia dan mau bawa pulang Piala AFF itu. Dari pola permainannya Kamboja lah ini, yang paling berat itu mereka untuk menyerang di tim Kamboja itu seperti apa? Di lini pertahanan mereka yang terlalu kuat atau penyerangan mereka yang wah ini kayaknya kewalahan nih timnas Indonesia Putri? Mereka punya counter attack sih bagus banget. Counter attack bagus ya. Dan juga lini di tengahnya itu bagus banget mainnya, kompak mereka. Oke, tapi tetap dong timnas Garuda Pertiwi kita yang menang. Wah, saya mau tepuk tangan lagi dulu gitu. Kemarin 3-1 ya. 3-1. Nah, itu dalam permainan tentu kerja sama tim begitu kan. 3-1 itu posisinya Klau itu di mana? Pas pada saat pertandingan final itu main di sayap kiri. Sayap kiri. Iya. Dan itu kita main, kita udah unggul 1-0.
terus habis itu 1 sama, terus habis itu kita ketemu kayak rhythmnya, cara mainnya, jadinya kita mainnya lebih kalem, lebih enjoy, terus jadinya menang 3-1. Menang 3-1. Iya. Dan akhirnya membawa Piala AFF 2024 ke tanah air. Iya. Itu sudah diprediksikan kayak, ini kayaknya bakal menang nih, kita nih bakal bawa piala, atau kayak, wow ini sebuah apa ya, biasanya kan kalau seorang pemain itu kan punya feeling begitu. Menurut klasik lah udah ada feeling gitu, Udah feeling harus untuk juara menang ya? kan, dan kita juga dikasih target untuk bawa pulang Piala AFF, dan kan bola bundar kan, jadi kita Betul. nggak akan tahu kalau menang atau kalah, tapi kita tunjukkan di lapangan kalau kita bisa juara, dan ya seneng Dan banget. terbukti bahwa timnas Garuda Pertiwi ini bisa membawa nama baik tanah air Indonesia di ajang AFF 2024 kemarin ya. Tapi kalau kita berbicara soal juara, ini kan mungkin banyak masyarakat Indonesia yang loh kok bisa nih timnas putri Indonesia nih juara. Tapi di balik semua itu tentu ada persiapan yang luar biasa. Kalau Klaus sendiri itu persiapannya untuk menjadi seorang pemain timnas di Indonesia itu seperti apa? Kalau kau kan datang dari keluarga sepak bola kan, dari kecil emang udah suka main bola, dan dari umur 8 tahun itu kau udah gabung sama klub cowok, dan main sama cowok mulu itu setiap minggu. Dan sekarang kau juga udah gabung sama klub di Jerman, dan di situ latihannya itu keras banget sama pemain-pemain Eropa, karena mereka kan jauh lebih tinggi, terus kayak fisiknya juga itu jauh lebih kuat, dan pokoknya kau belajar banyak banget. Sekarang gabung di klub mana? Hamburg, HSV. Hamburg. Iya. Berarti kesehariannya latihannya di sana ya? Iya di sana, dan sekolah juga di situ. Oh, sekolah juga di situ gitu. Di sana pola latihan dan juga keseharian saat berlatih itu seperti apa, bisa diceritain? Ya pokoknya pagi sekolah, terus habis itu balik dari sekolah langsung latihan. Pokoknya kan di Eropa daripada di Indonesia kan liga di situ kan jalan kan, terus juga sepak bola putri lebih berkembang. Jadinya kau juga bisa belajar banyak di Eropa. Lebih banyak belajar di Eropa. Dan inilah hasilnya gitu ya. Iya. Apapun yang dilakukan semuanya ini mendapatkan hasil yang maksimal. Nanti kita latihan ya. Iya, latihan terus. Latihan terus, itu kuncinya. Kemudian tidak hanya itu, tidak hanya 2024 tapi di Piala AFF tahun lalu Klaus juga ikut terlibat ya. U19. Dia usia 19 ya. Iya. Apa tuh capaian kemarin tuh yang pada saat Piala AFF U19? Ya pokoknya ceritanya sih menurut Klau seneng banget ya, soalnya itu Klau pas juara pertama kali masuk semifinal juga, dan Klau dapet best player sama top scorer, itu nggak nyangka banget. Oke, nah itu dia best player dan juga top scorer untuk pemain AFF 2023 kemarin ya. U19. Gitu. U19 itu. Itu menjadi challenge tersendiri, tantangan tersendiri untuk terus meningkatkan performanya Klau, atau wah ini jangan sampai nih ini bisa tergeser. Ya menurut Klau sih Klau nggak pernah pikirin mau best player atau top scorer gitu ya. Pokoknya main bagus aja, main sama tim, kompak. Kalau dapat best player atau top scorer itu bonus. Terbukti ya 2023 pada saat di Piala AFF U19 sudah memberikan penampilan yang terbaik, dan di AFF 2024 tidak hanya memberikan penampilan terbaik tapi memboyong Piala AFF 2024. Keren. Tapi kalau kita berbicara soal perkembangan sepak bola putri di tanah air, Klaus sendiri melihatnya seperti apa nih kalau di Indonesia sendiri? Menurut Klaus sih talenta-talenta di Indonesia itu banyak banget. Banyak sekali pemain yang beneran jago banget dan punya talent yang sangat luar biasa. Tapi untuk cara berkembangnya itu di Indonesia menurut Klaus masih kurang banget. Soalnya kita nggak punya liga. Jadi kita pemain-pemain di Indonesia itu nggak bisa latihan gitu sehari-hari, terus nggak ada pertandingan yang kayak secara rutin. Jadi mereka kalau dipanggil timnas, tiba-tiba kadang-kadang kalau mereka nggak siap, kaget gitu, disuruh tiba-tiba main gitu, nggak siap secara fisik atau nggak mental. Nah ini nih yang bisa jadi catatan untuk pengembangan timnas putri ya di Indonesia. Kalau tidak ada liga seperti tadi Klaus sampaikan, kemudian kemarin penjaringan untuk pemain timnas untuk AFF putri sendiri seperti apa yang Klaus ikuti? Ya itu kan Coach Mochi kan udah dikasih pemain berapa, dan ya, dia kalau lihat. Klaus mah udah keren, tahun lalu udah bersinar, pasti langsung ayo kamu memperkuat gitu. Tapi kalau tim-tim yang lain, teman-teman yang lain, pemain-pemain yang lain? Paling dilihat dari kayak kompetisi kayak yang baru berjalan ini, Piala Pertiwi atau nggak ada PON. Mereka dilihat dari situ, dan juga ada berapa pemain yang udah sering main di timnas kan, dan yang senior-senior itu. Jadi mereka dipanggil, terus nanti panggil TC, dilihat bagus atau enggak, terus kalau bagus ya udah lolos TC gitu. Oke. Punya kendala nggak? Klaus kan juga akhirnya bertemu dengan orang-orang baru kan di situ. Mereka baru diseleksi, kemudian masuk dalam line up timnas gitu. Kendala terbesarnya apa? Komunikasikah, kekompakan, atau mungkin kemampuan yang ya susah diseimbangkan lah antar pemain?
Kayak buat Klau pas pertama kali dipanggil timnas kan baru umur 13 tahun kan, itu masih malu-malu banget sama semua pemain itu, apalagi yang senior-senior. Tapi sekarang Klau udah rasa sama keluarga sama mereka, pokoknya gitu. udah deket banget. Sama yang baru-baru aja yang baru dipanggil, cuma perlu berapa hari latihan gitu udah langsung deket. Kompak ya, Iya, langsung solid ya. kompak ya. Oke, karena kalau kita berbicara soal pertandingan kan tidak hanya kemampuan ya, kemampuan skill dari antar pemain, tapi kekompakan. Iya, itu penting banget. Iya betul, kekompakan dan juga apa ya bahasanya? Iya, kekompakan di lapangan itu yang penting ya. Akrab juga Akrab harus. gitu. Iya. Dan itu yang juga akhirnya terlihat di lapangan ya saat pertandingan PAF kemarin ya. Apalagi mengalahkan Kamboja 3-1. Wih, keren. Nah, kalau berbicara soal jumlah pemain ataupun pemain Indonesia di sini, kalau kita berbicara kalau timnas putra itu kan yang lagi rame itu kan soal naturalisasi. Nah, kalau di timnas putri itu tuh rame juga nggak perbincangan soal itu? Kalau buat Klau sih Kau pengen kalau ada banyak pemain naturalisasi, soalnya itu bisa menolong banget sama, jadi kita bisa saling belajar gitu. Jadi mereka kan juga main di luar, jadi mereka yang di luar bisa kasih kayak masukan gitu untuk pemain-pemain di Indonesia, jadi kita saling belajar gitu. Kayak sekarang kita ada pas AFF ada 4 pemain, kayak ada Estella, Noah, mereka pemain Belanda itu dinaturalisasi, sama juga ada Kat sama Sydney itu pemain di Amerika, itu mereka diaspora. Termasuk Klau juga? Iya, Klau diaspora. Dan itu membuktikan bahwa ternyata pemain diaspora yang biasa akrab di sebelahnya pemain naturalisasi ini tetap juga memiliki semangat untuk membela tanah air ya. Iya, semangat banget mereka. Nah itu tuh yang jadi biasa jadi perbincangan ya. Ini pemain naturalisasi begini-begini. Nggak ada kata-kata seperti itu, karena mau naturalisasi mau tidak, semua kalau sudah di lapangan sudah kompak ya untuk membela satu keluarga untuk membela tanah air Indonesia, dan ingin banget kan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Berbicara soal momen perjalanan Klau menjadi pemain timnas putri gitu, kira-kira momen apa yang tidak pernah terlupakan? Selain yang kemarin ya pasti itu kan tidak akan terlupakan. Kayaknya pas pertama kali dipanggil timnas senior itu main lawan Singapura itu, kita menang 5-1 dan Klau cetak 2 gol. Dan habis selesai pertandingan itu nyanyi Tanah Airku, itu rasanya merinding banget itu, nangis. Ketika kita yang nonton di TV aja, ketika lagu Tanah Airku itu dinyanyikan tuh kayaknya merinding, terharu, apalagi Klau begitu yang ikut bermain di situ. Selain itu ada keseruan lain, atau saya ganti deh pertanyaannya, pernah ada di titik terendah nggak dalam karir seorang Claudia? Apa ya? Nggak ada, karena ini adalah passion saya begitu. Kalau Klau sih nggak lihat dari situnya sih, kalau Klau main jelek ya Klau pokoknya coba di game berikutnya mau main lebih bagus lagi. Kayak pas AFF game pertama menurut Klau kurang bagus ya mainnya, walaupun kita 0-0 gitu draw, tapi dari secara Klau yang main gitu kayak masih kurang, terus dilihat di game berikutnya Klau langsung jauh lebih bagus, bisa langsung cetak gol gitu. Pokoknya harus lihat positifnya terus, jangan lihat negatifnya. Nah ini nih, lihat positifnya terus, jangan lihat negatifnya, dan ini yang akhirnya membawa Klau sampai di titik ini ya. Nah, untuk posisi kayak tadi striker, kemudian di wing sayap kiri gitu, itu memang Klau senang di situ, atau sudahlah pelatihnya juga sudah naruh posisi di situ, ya udah terima aja? Emang itu posisinya Klau dari dulu, striker atau enggak sayap kiri. Striker dan sayap kiri. Menjadi seorang striker, kira-kira apa? Kalau kita sebagai penonton kan kalau melihat striker, wah ini nih kalau nggak nyetak gol nih, wah gitu. Kalau dari Klau sendiri menjadi striker itu gimana nih? Apa yang bergejolak? Pokoknya kalau jadi pemain striker harus mainnya kalem ya, terus kita harus coba merusak kayak lini belakang gitu, jadi biar mereka kayak panik, biar juga pemain tengah atau sayap-sayap itu bisa cetak gol. Iya. Dan itu yang menjadi... Atau enggak kalau main sayap kiri itu sering kayak masuk ke dalam gitu, tusuk terus langsung syuting. Syuting ke dalam gitu. Wah ini seru banget nih kalau lihat pertandingan Klau sekarang. Berbicara soal sosok Klau sekarang tentu tak lepas dari support keluarga ya. Gimana support dari keluarga? Terutama ayah nih yang juga ikut datang ke sini menemani Klau. Support dari keluarga luar biasa pokoknya, nggak bisa luar biasa pokoknya. Mereka dari kecil selalu antar ke lapangan, bangun pagi pas main sama cowok-cowok itu di SSB, kayak bangun jam 6 pagi, jam 5 pagi subuh, dianterin terus, dan mereka semangat pokoknya. Pokoknya Klau pengen bikin mereka bangga. Apa yang ingin disampaikan kepada ayah mungkin
ketika Klaus sudah berada di posisi ini? Karena biasanya ketika kita di posisi tertinggi banyak yang datang, tapi ketika kita di posisi terendah tidak banyak yang memberikan support. Apa yang ingin disampaikan Klaus? Ya Klaus sih mau bilang thank you aja ke keluarga, ke mama papa udah Klaus bisa sampai titik ini. Klaus udah belajar banyak banget dari mereka dan semoga Klaus bisa bikin mereka tambah bangga lagi dan satu saat Klaus bisa main di profesional di Eropa dan main di Champions League. Wih, amin. Ini doa kita bersama. Amin. Nah, kalau berbicara soal harapan ke depan gitu. Oke, tadi harapan pribadi dari Klaus ya untuk karir dunia sepak bolanya. Tapi kalau untuk di Timnas Putri sendiri, apa sih harapan Klaus? Harapannya sih Liga harus jalan ya, itu yang paling penting. Oke, bentar ya kita ulang lagi. Apa menjadi harapan Klaus? Liga harus jalan. Harus jalan. Semoga didengar ya nih sama para pengambil kebijakan. Kenapa Liga harus jalan menurut Klaus? Kalau tanpa liga kita nggak bisa berkembang. Itu yang paling penting. Lihat aja kayak negara-negara lain, Singapura aja punya liga, negara kecil gitu punya liga. Kamboja punya liga. Pas di AFF ini kita satu-satu tim yang nggak punya liga. Satu-satunya tim nggak punya liga. Kayaknya ini Klaus pengen bilang gini, hai bapak-bapak, ini nggak punya liga aja juara AFF 2024, gimana kalau punya liga gitu. Mungkin bisa akan masuk ke Piala Dunia. Amin, bisa. Amin. Wih, nih berbicara soal Piala Dunia nih. Ini target dari Timnas Indonesia sendiri seperti apa nih? Ini Piala Dunia Putri kapan ya? 2027 ya? Itu yang next. Next. Habis itu 2031. 2027, 2031. Nah, targetnya sudah ada obrolan belum soal target untuk di Piala Dunia Putri ini? Coach Mochi sih bilang 2031 ya. Jadi kita harus mulai dari sekarang, harus sering latihan. Dan kalau lihat kayak Filipina aja bisa masuk Piala Dunia itu harusnya kita juga bisa. Karena mereka punya naturalisasi juga banyak. Jadi kenapa kita juga nggak bisa? Kayak Thailand juga masuk Piala Dunia, Vietnam masuk Piala Dunia, kita juga bisa. Thailand masuk, Filipina masuk, siapa lagi tuh? Vietnam. Iya, Vietnam. Vietnam masuk, masa Indonesia enggak? Ini enggak punya liga aja sudah bisa membawa nama baik Indonesia begitu ya. Tapi pertanyaan kenapa 2031 ya? Kenapa enggak yang terdekat di 2027? Soalnya kan masih panjang kan, liga aja belum ada, jadi kita harus kayaknya 2031. Oke, ini jawaban yang menurut saya realistis dan juga punya tolak ukur ya. Iya. Karena ini liga belum ada, harapannya ada liga sehingga bisa penjaringan pemain yang baik. Kemudian juga sembari itu juga perlu latihan-latihan dan yang baik gitu ya. Sehingga memang pada saat 2031 itu tuh sudah bisa Udah siap untuk masuk di kualifikasi Piala Dunia Putri. Habis itu bisa bermain ya. Semoga aja bisa mendapatkan performa yang terbaik ya di sana. Amin. Ya. Kalau Klaus sendiri memang hobi menjadi dari kecil sudah cinta dengan sepak bola begitu. Ini pertanyaan apa ya? Pertanyaan umum sih. Tapi pernah nggak kepikiran bahwa kayaknya akan keluar deh dari dunia sepak bola ini? Dari kecil sih Klaus nggak pernah pikir gitu. Pokoknya dari kecil emang fokusnya udah main sepak bola, mau jadi pemain bola profesional. Tapi selain sepak bola, Klaus suka main basket, atau nggak nonton kayak F1 gitu juga suka, boxing juga suka nonton. Tapi pokoknya paling suka sepak bola. Paling suka sepak bola. Jadi harapan untuk diri Klaus sendiri ke depannya akan? Jadi pemain bola profesional di Eropa dan juga bisa bawa Indonesia ke Piala Dunia. Baik, tepuk tangan. Itu harapan Klaus, tentu harapan kita bersama juga ya. Semoga prestasi yang didapatkan oleh Timnas Putri yang Garuda Pertiwi yang memboyong Piala AFF 2024 ini tidak sampai di sini ya. Tapi kedepannya akan terus meraih prestasi di kancah internasional. Terakhir ini sudah masuk ke tahun 2025. Kemudian ini memasuki awal tahun, tentu saja di awal tahun itu kita berharap hal-hal baik ya yang terjadi ataupun yang akan kita alami gitu. Di tahun 2005, apa yang ingin Klaus sampaikan terkait dengan harapan ataupun asa? Baik untuk Klaus sendiri ataupun untuk Timnas Putri? Ya harapannya sih semoga sepak bola putra maupun putri itu bisa tambah maju terus. Dan kita kan juga akan main di ASEAN Championship 2025, semoga kita bisa kasih performa terbaik. Dan kalau bisa sih juara. Amin. Berarti target 2025 tadi menang di ASEAN Championship. ASEAN Championship 2025. Ini doa kita bersama.
pemirsa Kompas TV, sahabat Kompas TV, dan kita akan selalu mendukung timnas putra maupun timnas putri karena ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola tanah air kita ini juga bisa berjaya. Garuda Pertiwi bisa terbang tinggi mendunia. Dan itu tadi obrolan saya dengan salah satu pemain timnas putri yang telah membawa harum nama Indonesia dan membawa ataupun memboyong Piala AFF 2024 ke tanah air. Harapan kita bersama ya, timnas putri Garuda Pertiwi ini tidak hanya sampai di sini tapi tetap mendunia, bahkan bisa masuk Piala Dunia. Yasir Nenek Ama pamit, sampai jumpa. Thank you. Thank you. Dia ngambil sini lagi. Sini berarti. Oke, kita nggak biasa jadi kiper ini. Dah. Sekali lagi. Janganlah. Oh, oke. boleh. Set. 1, 2. Aduh. Tetap gol. Sekali lagi, Klau. Nggak ada. Woi. Sudah? Wah. Thank you.